Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sedang monitor chart khususnya di pair XAUUSD. Hari ini Kamis 7 Oktober 2021. Sebelum kita melakukan pemetaan untuk satu hari ke depan, kita akan coba untuk mereview yang tadi malam sudah kita analisakan baik di pagi hari maupun bersama tim malam hari. Di pagi hari kita sudah berikan kemarin bahwa pergerakan masih eh, ada tekanan ke bawah, ada tekanan seller yang cukup panjang, namun demikian panjangnya sampai berapa tentu kita tidak mengetahui. Kita sudah berikan peluang-peluangnya. Yang pertama ada kemarin setelah melewati level psikologi kita berikan angka untuk sell-nya, kemudian berikutnya setelah breakout di level psikologi yang bawah kita juga sudah berikan peluang harga untuk sell-nya. Kemudian kita hanya akan masuk buy ketika melewati level psikologi dan di atas sudah melewati level psikologi bisa ambil posisi buy di sana dan berpotensi untuk kita dapat profit. Kemudian untuk hari ini kita akan coba untuk berikan gambaran pemetaan satu hari ke depan. Tidak usah terlalu muluk-muluk, kita berikan satu hari ke depan di mana kira-kira titik entry yang tepat nanti, kemudian arahnya kemungkinannya kemana, kita akan baca secara bersama-sama pada pagi hari ini, sekaligus nanti akan menentukan di mana peluang untuk titik entry yang terbaik kita. Yang pertama di time frame yang besar kita lihat buyer sudah mulai menekan, buyer sudah mulai menolak ya, dari tren turun. Perhatikan di bawah di sini ada level psikologi. Ini sudah kekuatannya sudah imbang dari naik kemudian turun, kemudian mulai ditolak oleh buyer. Artinya buyer mulai menekan dari sebelumnya yang turun ini, kemudian 3 hari berturut-turut dia menekan meskipun ada koreksi kembali. Kemudian yang kemarin sempat turun sampai di level di area 17.45, kemudian ditolak oleh buyer dan ditutup dengan buyer sebagai dominan. Hari ini kemungkinan besarnya masih akan dilanjutkan buyernya hingga di level psikologinya di 1776, sekian. Ya, yang pasti kita sudah minimal meraba bahwa arah pergerakannya menuju ke atas, sedangkan detailnya di karakter yang terdekat dari running atau peluang yang ada di sana nanti kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil. Kita masuk di time frame H1, kita perhatikan di H1 sudah diawali dari lompatan yang cukup panjang, ada gap yang menganga di sana sekitar 48. Kemudian ditutup dengan volume warna hijau di sana. Kita akan coba untuk gambarkan dulu. Oke, kita lihat di pembukaan candle ini ditutup dengan warna hijau. Itu artinya seller masih akan menunjukkan tekanannya. Namun demikian kita akan mengikuti kondisi seller atau kita hanya akan masuk sell ketika melewati level psikologinya. Kita hanya akan masuk sell ketika melewati level psikologinya, yakni kita tunggu hingga di area ini. Ini adalah level kita untuk entry sell ya, 17 sekian. Kita hanya akan masuk sell ketika melewati atau ketika
sudah melewati harga 17.59,99 dan kita bisa masuk sell di 17.59 ya, 19. Kita hanya akan masuk di posisi sell ketika seller sudah mulai muncul dan melewati 17.59,99 dan kita entry di 17.59,19. Bisa dengan sell stop, bisa dengan nanti melihat kondisinya terakhirnya setelah seller muncul di sana. Kemudian perhatikan pergerakannya nanti ketika seller sudah kuat kembali di sebelah kirinya, jangan lupa ada level psikologi yang terdekat di sana, bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kehati-hatian di sana, bisa kita jadikan sebagai area untuk menguji apakah seller nanti kuat atau tidak. Di bawahnya lagi masih ada level psikologi dan seterusnya. Ketika nanti dilewati, maka kita bisa ambil posisi sell di setelah breakoutnya. Kemudian karena sekarang fokusnya di buyer, fokusnya buyer dominan dan tadi di time frame yang besar masih berpeluang untuk naik, maka kita akan mencoba untuk mengambil peluang buy yang ada. Ya, dalam kondisi seperti ini, karena buyer sudah menekan kuat, maka kita bisa ambil buy limit di sebelah bawahnya. Atau kita bisa pending order dengan buy limit di sini. Ini adalah entry kita untuk buy limitnya. Kita kasih warna hijau untuk entry kita. Kita akan pending order di sana, buy limit di 17.6292. Oke, kita masuk di buy limit 17.62,92 atau kita bisa entry buy di level ini ya. Kita bisa entry buy di 17.64,70. Ya, kita bisa entry buy di 17.64,70. Kemudian kita lihat nanti bagaimana buyer tekanannya. Jika nanti dia bisa lebih panjang, lebih jauh kuatnya, breakoutnya lebih panjang, tentu kita akan melihat dan memanfaatkan peluang yang ada untuk level psikologi yang terdekat. Ya. Perhatikan nanti gerakannya atau detak demi detaknya, apakah nanti lebih kuat atau tidak. Ya, kita fokus di buy, kemudian di area 17.66 kita juga bisa ambil posisi kembali sebelum level psikologi ya. Ya, kita akan coba untuk memasang di sana untuk wilayahnya, untuk wilayah entry kita di 17.6628. Oke, kemudian di ujungnya kita bisa ambil peluang limit untuk pending ordernya, kita bisa pasangi sell limit di sini di 17.6955. Ya, kita bisa pasangi pending order di ujungnya di 17.69,55 dengan harapan tentu koreksinya bukan untuk pembalikan reversal yang besar, tapi untuk memanfaatkan koreksi yang ada ketika menyentuh level psikologi yang tertingginya. Maka setelah nanti tersentuh dan
ada koreksi kemudian profit di sana, jangan lupa segera kita exit dari market, kemudian kita lihat kondisi berikutnya. Ketika nanti dia ada koreksi turun lebih panjang, kita bisa manfaatkan buy di menit-menit pertengahan. Jangan lupa selalu terapkan risk management dan money management, karena kunci keberhasilan kita bukan terletak pada analisa, bukan terletak pada pemetaannya, karena ini hanyalah sebagai pembantu kita atau sebagai media kita untuk meraba ke depan. Ada potensi-potensinya seperti apa. Namun demikian semuanya bisa terjadi, pasar bisa berbalik tanpa kita sadari, tanpa ada petunjuk yang jelas, bahkan tanpa terkoreksi emas bisa kembali berbalik. Maka yang paling penting terapkan risk management dan money managementnya. Selalu ingat, ikuti arah yang terbaru, ikuti arah yang dominan yang terdekat dari running, dan perhatikan selalu trigger yang menjadi bagian dari sistem trading kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sedikit ini bisa membantu memberikan gambaran untuk selanjutnya nanti bisa disesuaikan dengan karakter trading kita masing-masing, bisa menyesuaikan kondisi kita dan ketahanan kita, termasuk menyesuaikan dengan skill yang kita miliki. Tidak ada jalan yang terbaik di dalam mengarungi trading selain mengalami secara sendiri, mengalami secara terus-menerus, dan kerugian atau bahkan kesalahan yang kita lakukan selalu menjadi bagian dari pembelajaran kita untuk memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.